dipersembahkan oleh Halo, selamat siang pemirsa. Indonesia's Horse Racing Merdeka Cup 2025 kembali diselenggarakan hari ini. Dan kali ini gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat menjadi tuan rumah event bergengsi ini. Dengan menyuguhkan trek cantik tetap di tepi pantai akan menjamu sebanyak 86 kuda yang akan berlaga memperebutkan total hadiah 425 juta rupiah di Indonesia Horse Racing Cup Merdeka 2025. Dan kita langsung saja menyapa rekan kami, ada Gadis Bianca yang sudah berada di lokasi. Selamat siang Gadis, bagaimana keseruan pertandingan kuda-kuda cantik di sana saat ini? Selamat siang Glory, luar biasa antusiasme penonton sejak pagi tadi. Memang sangat spesial Merdeka Cup Indonesia Horse Racing kali ini karena hadir di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa Pangandaran, Jawa Barat. Di sini view-nya luar biasa Glory, kalau kita bisa sampaikan cuaca juga cerah, jadi sangat mendukung dan kuda-kuda yang bertanding sejak pagi tadi ini bertanding secara lancar, dari segi keamanan juga luar biasa dijaga, jadi sangat berjalan mulus sejauh ini. Dan saat ini saya tidak sendiri, Glory dan juga pemirsa, saya sudah bersama dengan salah satu yang megang Pangandaran, ada Ibu Susi Pujiastuti. Halo Ibu, apa kabar? Selamat siang. Baik, selamat siang. Luar apa biasa kabar semua? Ya. Baik, hari ini luar biasa Ibu pertandingannya Bu ya? Ya, kalau pacuan kuda untuk orang Pangandaran tuh seperti event yang ditunggu setiap tahun. Oh, gitu. Jadi ya? udah dari sejak saya kecil di Pangandaran selalu ada horse racing. Oke, tapi Bu kita akan menyaksikan terlebih dahulu sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi. Kita akan menyaksikan highlight berikut ini pemirsa. Untuk persiapan di starting kit nomor 2 untuk kuda Raja Sankara. Masih kita nantikan kesiapan para joki. Let's go! Dilepas sudah saat ini ke 5 ekor kuda dan masih kita nantikan siapa yang berhasil leading. Untuk pertama adalah kuda Kansu. Kansu dibayang-bayangi oleh Raja Sankara dan juga Maisa Dewi pada posisi yang ketiga. Sementara akan dicoba dari arah luar adalah kuda Gegana Maja dan juga Rosalin Soraya. Kita nantikan saudara-saudara, jarak yang cukup dekat. Saat ini masih terdepan adalah kuda Kansu memimpin satu panjang kuda ke depan antara Kansu dan juga Raja Sankara. Sementara datang dari arah luar saat ini akan dicoba adalah kuda Gegana Maja. Gegana Maja, saudara-saudara, kita nantikan di tikungan yang terakhir masih cukup kuat saat ini adalah kuda Kansu. Mulai berganti posisi yang kedua adalah kuda Gegana Maja. Gegana Maja, saudara-saudara, kita nantikan Kansu masih cukup kuat memimpin bersama dengan joki Rizky Nugraha. Kita nantikan saudara-saudara di jarak 100 meter yang akan datang. 100 meter yang akan datang antara Kansu dan Gegana Maja. Kansu Gegana Maja. Kansu Gegana Maja. Kansu Gegana Maja datang dari luar juga adalah Raja, adalah Gegana Maja, Kansu dan juga Maisa Dewi. Persaingan cukup ketat saat ini. Masih kita nantikan, kita lihat di layar kaca Anda memang ada balap membalap antara kuda Kansu dan juga Gegana Maja di tikungan terakhir, di 100 meter terakhir. Adu kecepatan sangat tipis, makanya juga juri sangat hati-hati untuk menentukan juara. Di akhirnya juara 1 di posisi didapatkan oleh kuda Kansu dan juga disusul oleh Gegana Maja, dan di posisi ketiga ada kuda Maisa Dewi. Dan kembali ngobrol sama Bu Susi. Bu Susi, kalau kita lihat tadi Bu Susi juga sampaikan sebenarnya sudah biasa pacuan kuda di Pangandaran. Ya. Nah, tapi hadir dengan Indonesia Horse Racing kali ini Merdeka Cup, Bu Susi melihatnya seperti apa? Ya, lebih meriah, banyak tenda cantik-cantik. Spanduk-spanduk juga bagus. Cuma memang penataan kita kan fisiknya masih harus diperbaiki. Yeah. Jadi padoknya segalanya memang harus direnovasi nantinya. Tapi hari ini lebih meriah daripada biasanya. Okay. Biasanya lebih pacuan kuda tradisional. Untuk masyarakat nonton event piknik bersama keluarga, itu pacuan kuda dari dulu sudah biasa.
Jadi penontonnya hari ini kurang lebih 3.000-an katanya, luar biasa. Wow, jadi antusiasmenya memang sangat meningkat ya. Biasanya masyarakat di sini memang senang sekali nonton pacuan kuda. Oke, memang sudah jadi tradisi juga di sini orang-orang untuk Udah nonton bertahun-tahun ya. Baik. Nah, kalau kita lihat potensinya, karena ini kan juga levelnya sudah nasional, Bu. Untuk Pangandaran bisa tampil di event sport tourism gitu. Seperti apa pandangan Ibu? Sangat bisa, karena tidak ada lapangan pacuan kuda yang seindah di Pangandaran. Ini yang di Legok Jawa. Dulu di Tapang Doyong juga di pinggir pantai. Seperti derby sebetulnya. Harusnya bisa dibuat bahkan internasional. Jadi kalau nanti jalannya sudah bagus, kemudian fasilitasnya bagus untuk penonton. Kalau masyarakat sini sih senang, mereka piknik aja, gelar tikar sepanjang pantai, sepanjang jalan. Tapi untuk mengundang turis-turis yang lebih banyak lagi dari luar negeri, dari kota-kota di Indonesia, tentunya ya harus diperbaiki. Jadi potensi. Tapi potensial sekali. Potensi yang luar biasa ini harus didukung juga dengan infrastruktur, dengan ekosistem keseluruhannya ya Bu ya? Ekosistem yang integrated antara jalan masuk, jalan keluar. Perhotelan. Ya, perhotelan. Kalau perhotelan lumayan sudah bagus. Sudah banyak, Tapi harus ditingkatkan. Bintang 5 cuma ada 1 di sini. Baik. Terima kasih Bu. Terakhir mungkin harapannya Ibu untuk Indonesia Horse Racing ke depan? Mudah-mudahan horse racing bisa lebih reguler. Kalau bisa setahun 2 kali mengadakan event pacuan kuda. Dan Susi Air Cup juga kita mau rutin adakan setiap tahun minimal 1 kali. Terima kasih Bu Susi atas perbincangannya. Dan itu dia pemirsa, perbincangan kita dengan Bu Susi Pujiastuti. Semoga juga Indonesia Horse Racing bisa terus meningkatkan minat dari penggemar balap pacuan kuda di Indonesia. Untuk sementara demikian, Glory, kita kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda Gadis Bianca. Nanti kita akan lanjutkan update keseruan di sana. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena kita masih akan menyaksikan pertandingan keseruannya nanti pada pukul 13.25 waktu Indonesia bagian Barat. Tetaplah bersama kami. Metro TV. Dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Indonesia Horse Racing Merdeka Cup 2025 dan pertandingan kali ini merupakan kejuaraan ke-6 yang digelar oleh Sarga.co. Pertandingan dengan suguhan indahnya tepi pantai menjadi daya tarik tersendiri yang kali ini berlokasi di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pangandaran, Jawa Barat. Yuk langsung saja kita sapa rekan Gadis Bianca di lokasi. Halo, selamat siang Gadis. Ada hal menarik apa nih dari pertandingan yang baru saja berlangsung di sana? Selamat siang, Glory dan juga pemirsa kembali bergabung di Indonesia Horse Racing Merdeka Cup 2025 kali ini di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pangandaran, Jawa Barat. Luar biasa, sampai siang hari ini antusiasme penonton sangat membludak. Yang terbaru juga saya dengar sudah sampai 7.000 penonton yang merapat ke gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pangandaran, Jawa Barat. Dan pemirsa, sebelum kita berbincang-bincang dengan salah satu narasumber saya yang sudah bersama saya, tapi kita ajak pemirsa untuk melihat highlight pertandingan berikut ini. Segera dilarikan. Untuk itu konsentrasi para joki karena kuda-kuda akan segera dilepaskan untuk menuju gelar juara di kelas 3 tahun KPI. Racing now. Jadi lepas sudah saat ini. Mulai leading untuk pertama adalah kuda Raja Dewi. Raja Dewi dibayang-bayangi oleh Helga Wira dan juga Surya dan Nastri. Saudara-saudara, kita nantikan masih memimpin saat ini adalah kuda Raja Dewi, Surya dan Nastri dan juga
El Gawira. Sementara dari arah luar akan dicoba adalah kuda Burrito Libre dan juga pos yang kelima saat ini masih ada kuda Menteng Minister. Kita nantikan saudara-saudara jarak yang cukup jauh. Saat ini ada kuda Raja Dewi dengan Jolan Maleke memimpin. Sementara masih disusun strategi dari arah luar adalah kuda Menteng Minister dan juga pada pos yang kedua adalah El Gawira. El Gawira saat ini setengah panjang kuda ke depan, memimpin adalah kuda Raja Dewi. Raja Dewi, saudara-saudara, kita nantikan 400 meter yang akan datang. 400 meter yang akan datang antara Raja Dewi dan juga Burrito Libre. Saudara-saudara, datang dari arah luar begitu cepatnya. Saat ini adalah Burrito Libre dan pos yang ketiga ada kuda El Gawira. Antara Raja Dewi dan Burrito Libre. Raja Dewi dan Burrito Libre, saudara-saudara, kita nantikan saat ini. Tepuk tangan saudara-saudara. Raja Dewi, Burrito Libre dan juga Menteng Minister. Nah, itu dia pemirsa, pertandingan di kelas 3 tahun KPI 1200 meter sudah sangat luar biasa. Kuda Raja Dewi mempertahankan posisinya sejak awal start ya, kita lihat. Lalu juga di posisi kedua ada El Gawira berhimpit dengan Surya dan Astri. Namun di posisi finish ternyata berakhir dengan juara 1 kuda Raja Dewi, disusul juara 2 Burrito Libre, dan juga di posisi ketiga kuda Menteng Minister yang akhirnya keluar sebagai juara ketiga. Dan saat ini pemirsa, saya sudah bersama dengan Managing Director Sarga.co, Mas Nugda. Mas Nugda, kita ngobrol-ngobrol, sejauh ini sudah sampai pukul 1:30, sudah ada 7.000 penonton. 7.000 penonton, Mbak, yang luar biasa. Pacuan kuda di Lebak, Jawa, Pangandaran pada siang hari ini. Luar biasa pemandangannya di pinggir Samudra Hindia ya, Samudra Indonesia. Iya, Samudra Indonesia, kita lihat di Laut Jawa, Pantai Selatan ini kan memang view-nya menjadi magnet ya untuk di kawasan Pangandaran. Nah, kalau kita lihat apa sih sebenarnya yang menjadi minat dari para penonton untuk menonton balap pacuan kuda khususnya di Indonesia Horse Racing? Ya, pertama-tama mungkin dari sisi pengalaman ya yang dinikmati oleh para pengunjung arena pacuan kuda, di mana Sarga.co menjadi penyelenggara dalam hal ini berkolaborasi dengan PP Pordasi. Nah, salah satunya experience dari penonton. Kita bisa lihat tadi di luar di sana ya, para pengunjung dimanjakan dengan UMKM dari berbagai macam UMKM yang kemudian berpartisipasi dalam ajang kita. Kemudian ada Kids Corner juga di sana, tadi juga saya lihat ada anak-anak yang bermain di situ gitu. Jadi itu hiburan bagi masyarakat di Pangandaran khususnya seperti itu. Dan ini event-event yang mungkin jarang terjadi di Pangandaran. Gitu, Mbak. Jadi bukan hanya sekadar menonton balap pacuan kuda, tapi juga banyak kegiatan yang lain ya? Banyak. Dan kalau kita lihat tadi di area sana tadi ya, di pinggir jalan pas menghadap ke trek itu banyak juga para keluarga yang kemudian berpiknik ya. Berpiknik, kemudian mereka makan siang di situ segala macam. Jadi ini sudah kayak ajang piknik lah seperti itu, Mbak. Hiburan tersendiri ya. Kalau boleh tahu tiketnya berapa sih, Mas? Paling mahal 20.000 ya kan, 10 dan 20.000 ya kan. Masyarakat sudah bisa masuk dan menikmati berbagai macam kuliner di dalam arena pacuan kuda di Legok, Jawa, Pangandaran ini. Oke, Jawa Barat. Jadi kita lihat memang seluruh lapisan masyarakat ini bisa menikmati Indonesia Horse Racing khususnya di Merdeka Cup 2025 kali ini. Oke, betul sekali. Betul sekali. Thank you so much untuk waktunya. Sama-sama, Mbak Gadis. Dan Glory dan juga pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya masih dari Indonesia Horse Racing Championship khususnya Merdeka Cup di Pangandaran, Jawa Barat. Kita kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Gadis Bianca melaporkan langsung dari lokasi. Dan pemirsa, demikianlah, dan jangan kemana-mana karena update Indonesia's Horse Racing Merdeka Cup 2025 akan segera kembali pada pukul 13.55 waktu Indonesia bagian Barat. Tetaplah bersama kami. Metro TV. Dipersembahkan oleh
Dipersembahkan oleh Halo pemirsa, Indonesia's Horse Racing Merdeka Cup 2025 ini kembali menjumpai Anda. Nah, di pertandingan kali ini kuda-kuda yang berasal dari Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara ini akan bertanding dalam 16 kelas. Total ada 425 juta rupiah yang diperebutkan pada pertandingan kali ini. Tanpa berpanjang lebar, kita langsung saja menyaksikan deru pacu langkah para kuda jagoan. Dan kita sapa ada rekan kita Gadis Bianca, bisa diceritakan keseruan pertandingan di kelas berapa kali pada sore hari ini? Halo, selamat sore Glory dan juga pemirsa. Langsung saja kita ajak pemirsa untuk melihat keseruan di kelas 3 tahun calon remaja jarak 1.200 meter yang sangat seru berikut ini pemirsa. Kita lihat highlightnya. Kita menunggu Bapak Karsono melepaskan kuda-kuda di kelas 3 tahun calon remaja. Let's go! Dilepas sudah saat ini 7 ekor kuda dan mulai leading untuk pertama adalah Fiona of Halim. Dibayang-bayangi oleh Ina Fatah Natea. Sementara di belakangnya juga akan disusul Red Minister. Saat ini tikungan pertama memimpin Red Minister dan juga Diva Istana pada posisi yang kedua. Sementara Fiona of Kalim pada posisi yang ketiga dan juga Ina Fatah Natea pada posisi yang keempat. Posisi kelima diisi oleh kuda Titian Monaco, keenam adalah kuda Trudy dan ketujuh adalah kuda Blaze Orion. Tenang-tenang saja saudara-saudara, memimpin setengah panjang kuda ke depan antara Fiona of Kalim, kemudian Ina Fatah Natea dan juga Red Minister pada posisi yang ketiga. Kita nantikan di jarak 600 meter yang akan datang memimpin Genta Tata Dinata dengan kuda Fiona of Kahalim. Fiona of Kahalim the side by side pada posisi yang pertama antara Fiona dan juga Ina Fatah Natea. Fiona Ina Fatah Natea. Fiona Ina Fatah Natea, saudara-saudara, kita nantikan mulai turun cambuk saat ini para joki di jarak 100 meter yang akan datang antara Fiona Ina Fatana, Fiona Ina Fatana, Fiona Ina Fatana. Tepuk tangan saudara-saudara, Fiona of Kahalim, Ina Fatah Natea dan antara Red Minister dan juga Titian Monaco. Kelas 3 tahun remaja, 3 tahun calon remaja, jarak 1.200 meter dan langsung kita akan bahas bersama dengan Sekretaris Komisi Pacu PP Pordasi Mas Danang Parikesit. Mas Danang, bagaimana Mas sejauh ini kita lihat di race yang barusan, apa yang terjadi sebenarnya? Oke, memang cukup seru Mbak ya. Ini kuda-kuda yang di tahun kemarin atau di bulan Juli kemarin masih lari di kelas pemula. Nah, di per Agustus mereka akan naik kelas menjadi kelas calon remaja di umur 3 tahun. Nah, kali ini memang Fiona of Kahali masih menunjukkan kekuatannya, mempertahankan keunggulan di beberapa seri terakhir. Walaupun tadi juga ada kejutan ya dari kuda Ina Fatah Natea yang sempat membayang-bayangi mulai dari lurusan di 800 meter sampai dengan menjelang finish dia harus mengakui keunggulan dari Fiona of Kalim. Kemudian di posisi ketiga tadi ada perebutan posisi antara Red Minister dengan Titian Monaco. Namun pada akhirnya hasil foto finish menunjukkan Red Minister yang akhirnya menjadi juara ketiga. Seru sekali ya Mas, dan ini adalah memang kuda-kuda calon remaja yang akan berlaga di tahun 2026 ya. Betul. Oke, kita lihat sepak terjangnya seperti apa dari kuda-kuda yang akhirnya hari ini berhasil juara di kelas calon remaja. Terima kasih Mas Danang untuk informasinya, dan itu dia pemirsa, tadi kita masih akan bahas kelas-kelas pertandingan lainnya di Indonesia Horse Racing Merdeka Cup 2025 langsung dari Pangandaran, Jawa Barat. Untuk sementara kembali ke Anda, Glory. Baik, terima kasih rekan Gadis Bianca atas laporan Anda. Kita akan update nantinya keseruan di sana. Dan pemirsa, demikianlah informasi dan jangan kemana-mana karena kita masih akan menyaksikan pertandingan selanjutnya nanti pada pukul 14.25 waktu Indonesia bagian Barat. Tetaplah bersama kami. Metro TV. Dipersembahkan oleh
dipersembahkan oleh Pemirsa, Indonesia's Horse Racing Merdeka Cup 2025 kembali mempertandingkan kuda-kuda pacu dari berbagai daerah di Indonesia. Berlatarkan indahnya tepi pantai menjadi salah satu keunggulan gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pangandaran, Jawa Barat yang menjadi pilihan pertandingan kali ini. Gelanggang yang salah satu sisi treknya ini bersebelahan dengan garis pantai merupakan satu dari dua arena pacuan kuda tepi pantai di seluruh dunia. Wow, menarik sekali ya pemirsa, dan sudah ada rekan kami, Gadis Bianca, yang sudah siap dengan laporannya. Selamat siang Gadis, silahkan laporan keseruan pertandingan di sana saat ini. Oke, baik Glory dan juga pemirsa, kali ini saya akan ajak Anda untuk menyimak bagaimana keseruan pertandingan di kelas 3 tahun calon derby dengan jarak 1.400 meter. Nanti kita akan bahas bagaimana keseruannya, kita saksikan dulu cuplikannya berikut ini. Fox Ranger. Ada lagi. Oke, terdengar suara trompet itu bertanda bahwasannya race berikut akan segera berlaga untuk perebutan Piala Sarga.co dengan kelas 3 tahun calon derby. Silakan announcer. Baik, masih kita nantikan saat ini. Bendera hijau berkibar, saudara-saudara. Bertanda kuda-kuda akan segera dilarikan. Let's go! Leading pertama saat ini adalah kuda Victoria of Kahalim. Victoria of Kahalim dengan joki Genta Tata Dinata. Saat ini terdengar derap kuda bagaikan gemuruh ombak di laut selatan, saudara-saudara. Memimpin posisi pertama adalah kuda Victoria of Kahalim. Victoria of Kahalim dibayang-bayangi oleh kuda Pusaka Pajajaran. Pusaka Pajajaran dan juga ada Aurora of Kahalim dan juga Suntora Nagari. Suntora Nagari pada posisi yang keempat, saudara-saudara. Kita nantikan masih memimpin setengah panjang kuda ke depan atau side by side pada posisi yang pertama antara kuda Pusaka Pajajaran dan juga Victoria of Kahalim. Pusaka Pajajaran, Victoria of Kahalim disusun strategi dari arah luar. Saat ini adalah kuda Aurora of Kahalim. Aurora akan dicoba dengan Hani Suud, saudara-saudara. Sementara mulai masuk adalah kuda Suntora Nagari dengan Fajar Walangitan. Kita nantikan the last corner atau tikungan terakhir di jarak 200 meter yang akan datang. 200 meter yang akan datang antara Aurora of Kahalim dan juga Suntora Nagari. Aurora dan Suntora Nagari. Aurora Suntora Nagari. Aurora Suntora Nagari, saudara-saudara. Tepuk tangan saudara-saudara. Aurora of Kahalim. Suntora Nagari datang dari arah dalam adalah kuda Fox Ranger. Nah, itu dia pemirsa keseruan dan persaingan di kelas 3 tahun calon derby jarak 1.400 meter yang akhirnya dimenangkan oleh kuda Aurora of Halim. Ada persaingan yang sungguh ketat kita lihat, dan untuk membahasnya saya sudah bersama dengan Ketua Komisi Pacu PP Pordasi Pak Munawir. Selamat sore Pak Munawir. Bagaimana Pak melihat pertandingan kelas 3 tahun calon derby tadi? Jadi ini adalah calon derby jarak 1.400 meter dari 6 ekor kuda. Dari awal start sudah bersaing Aurora of Kalim dengan Suntoro Nagari. Ya. Itu memang dua kuda itu kita prediksi memang akan di depan. Sampai tikungan terakhir masih ketat, begitu lurusan akhirnya Aurora of Kalim dan Suntoro Nagari masuk 1-2, yang nomor 3 adalah kejutan. Rock Ranger itu dari belakang, akhirnya dia bisa masuk nomor 3. Menyalip Victoria tadi kalau kita lihat ya, memang ada kejutan. Pak Munawir, kalau kita lihat lapangan pacuan kuda di Legok Jawa ini kalau dibandingkan dengan lapangan pacuan kuda lainnya yang sudah kita jalani gitu ya di series The Race of Rising Star Indonesia Horse Championship, seperti apa Pak lapangan kuda di sini? Jadi ini lapangan sebenarnya lapangannya bagus sekali. Cuma kita nggak pakai hampir 3 tahun ya. Jadi dulu terakhir waktu PON, tapi lapangan ini sangat memenuhi syarat. Dalam arti treknya bagus, lurusan bagus, tikungan bagus, tidak tajam,
sehingga ini perlu kita pakai untuk tahun-tahun berikutnya karena sangat memenuhi syarat dan kuda-kuda sangat cocok lari di sini. Treknya itu nggak padat, istilahnya empuk gitu loh. Untuk kuda itu enjoy, nggak jarang cedera di sini. Gitu, jadi untuk joki, untuk kudanya juga nyaman gitu ya. Nyaman, betul. Balapan di lapangan Legok Jawa ini. Baik, Pak Munawir, terima kasih untuk informasinya, dan itu pemirsa ulasan di live report kali ini. Kita akan kembali menyampaikan informasi dari Indonesia Horse Racing Championship khususnya di Merdeka Cup 2025. Kembali ke Anda, Glory. Baik, terima kasih Gadis Bianca atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa tetaplah bersama kami karena kami masih ada laporan pertandingan Indonesia Horse Racing Merdeka Cup 2025 lainnya. 30 menit lagi dari sekarang, jangan kemana-mana. Metro TV. Dipersembahkan oleh Halo pemirsa, kembali di Indonesia Horse Racing Merdeka Cup 2025. Pertandingan kali ini merupakan kejuaraan ke-6 yang digelar oleh Sarga.co. Tak hanya memperebutkan total 425 juta rupiah pada pertandingan kali ini, namun kuda-kuda peserta yang mengikuti ajang ini pun akan menambah nilai tersendiri. Kita langsung saja menyapa rekan kami, ada Gadis Bianca yang sudah berada di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pangandaran, Jawa Barat. Selamat sore Gadis, ada hal menarik apa saja di pertandingan kali ini di sana? Selamat sore Glory dan juga pemirsa, masih dari gelanggang pacuan kuda Legok Jawa Pangandaran, Jawa Barat. Masih seru sekali pertandingan sampai sore hari ini. Ada total 16 pertandingan atau kelas yang dipertandingkan dengan total 86 kuda yang ikut serta. Dan saya akan ajak Anda pemirsa untuk melihat highlight dari pertandingan kelas C 1600 meter berikut ini. Kita lihat bersama. Warna ya. Oke, sudah nampak terlihat joki sudah ready untuk masuk ke gate. Ya, nampak Royal Dynasty dan juga Kancil Mas TA. Yes. Dan Kancil Mas TA adalah finalis derby kemarin. Oke, terdengar suara trompet. Mari bersama-sama kita saksikan perebutan Piala Arsari Tabang. Silakan, Nonser. Sudah bertanda kuda-kuda akan segera dilarikan. Konsentrasi para joki, let's go! Berangkat dari jarak 1600 meter saat ini. Mulai leading untuk pertama adalah kuda Royal Dynasty. Royal Dynasty dibayang-bayang oleh Kancil Mas TA, dan posisi ketiga saat ini ada kuda Yuaraja. Jarak yang cukup jauh, 2 kali melampaui garis finish. Nampak masih diatur-atur oleh para joki Royal Dynasty dan juga Kancil Mas TA serta Yuaraja. Saat ini saudara-saudara, kita nantikan siapa yang berhasil menjadi juara di kelas C 1600 meter. Masih cukup kuat saat ini untuk Royal Dynasty dengan joki Dedi Suswanto, saudara-saudara. Dan posisi kedua saat ini mulai berganti antara Kancil Mas dan juga Yuaraja. Kita nantikan. Masih cukup jauh jarak yang ditempuh. Royal Dynasty masih memimpin 4 panjang kuda ke depan antara Royal dan juga Yuaraja. Sementara posisi ketiga saat ini masih ada Kancil Mas TA. Masih cukup kuat saat ini Royal Dynasty dengan Dedi Suswanto. Sementara Yuaraja dengan Saiful Firmandani. Dan posisi ketiga ada Kancil Mas TA dengan joki Agus Setiono. Kita nantikan di jarak 400 meter yang akan datang antara Royal Dynasty dan juga Yuaraja. Royal Dynasty dan Yuaraja, saudara-saudara, kita nantikan mulai mendekat saat ini untuk kuda Yuaraja. Yuaraja, saudara-saudara, datang begitu cepatnya dari arah luar. Ancaman datang untuk kuda Royal Dynasty. Yuaraja, Royal Dynasty. Yuaraja, Royal Dynasty. Yuaraja, Royal Dynasty. Yuaraja, Royal Dynasty dan Kancil Mas TA pada posisi yang ketiga.
Nah itu dia pemirsa highlight dari kelas C jarak 1.600 meter. Kalau kita bisa katakan kelas C ini adalah pemirsa pertandingan untuk kelas dengan kuda ketinggian 156 cm dengan batas bawah 151,1 cm. Jaraknya cukup jauh 1.600 meter, jadi memang butuh ketahanan yang luar biasa untuk sampai ke garis finish. Kalau kita lihat tadi dari start, kuda Royal Dynasty memang sudah memimpin, namun di tengah-tengah Yuwa Raja memberikan persaingan sampai akhirnya Yuwa Raja lah yang menjadi juara di posisi pertama. Nah kali ini pemirsa saya akan berbincang-bincang bersama dengan Corporate Communications Sarga.co, Ibu Esther. Selamat sore Bu Esther. Selamat sore Mbak Gadis, ketemu lagi kita kali ini di Pangandaran Bu Esther. Bu Esther, di pantai ya. Di pinggir pantai seru sekali kalau kita lihat bagaimana hingga sore hari ini Bu Esther animo dari masyarakat. Iya, jadi kalau menurut catatan kami gitu ya, catatan resmi kami per jam 1 itu jumlah penonton yang tercatat itu adalah lebih dari 11.000. Ya, jadi hampir 11.500 penonton gitu. Jadi ini di luar ekspektasi. Jadi jelas ini besar lah gitu ya untuk target kami gitu hari ini. Oke, karena kalau kita lihat berarti targetnya bukan hanya sekadar orang-orang di Pangandaran, tapi sekitarnya juga ya Bu? Betul, wisatawan juga gitu ya. Ya selain komunitas pacuan kuda tentunya dari berbagai daerah gitu ya. Tapi juga wisatawan dan mungkin orang yang sedang berlibur di daerah gitu sini. Ya, mereka bisa menyempatkan diri untuk melihat pacuan kuda gitu. Oke. Ibu sejauh ini karena kita sudah series ke-6 ya, penyelenggaraan ke-6 di tahun ini Indonesia Horse Racing Championship. Bagaimana sih kontribusi Sarga untuk memasyarakatkan perlombaan atau pertandingan balap kuda, Bu? Ya, jadi Indonesia ini kan sebenarnya pacuan kuda itu kan tradisi gitu ya. Tradisi di berbagai daerah itu sebenarnya banyak sekali gitu pacuan kuda. Jadi salah satu yang dilakukan oleh oleh Sarga itu adalah pergi ke tempat-tempat gitu atau ke kantong-kantong di mana stable gitu ya, stable kuda pacu gitu itu banyak, dan salah satunya itu adalah Jawa Barat gitu. Jawa Barat ini adalah salah satu daerah di Indonesia yang memiliki jumlah stable kuda pacu lokal itu paling banyak gitu. Jadi makanya kita datang ke sini ke Pangandaran, dan di sini ada lapangan pacuan kuda yang sudah standar nasional karena ini dibangun untuk PON gitu ya, untuk Pekan Olahraga Nasional gitu ya. Nah, jadi kita datang ke sini dan ternyata memang animonya di sini ternyata besar gitu ya, kuda-kuda yang ikut juga dalam kejuaraannya juga banyak gitu ya, terutama dari Jawa Barat gitu. Kalau kita melihat daftarnya itu dari Jawa Barat. Jadi itu salah satu yang kami lakukan adalah datang ke lapangan-lapangan pacu atau tempat-tempat kota-kota, daerah-daerah yang banyak lah itunya gitu. Stable pacuan kudanya ya. Kuda. Jadi emang memberikan kesempatan untuk stable ini bisa eksis di level nasional gitu ya. Oke. Baik Bu Esther, terima kasih banyak. Dan itu dia pemirsa dan juga Glory, bincang-bincang kita dengan Korkom dari Sarga.co, Bu Esther, dan kita akan pantau lagi bagaimana keseruan pertandingan lainnya di Indonesia Horse Racing Championship Merdeka Cup 2025. Untuk sementara kembali ke Anda, Glory. Wah, nampaknya semakin sore semakin seru ya Gadis Bianca. Terima kasih atas laporan Anda, dan pemirsa tetaplah bersama kami karena masih ada laporan pertandingan Indonesia Horse Racing Merdeka Cup 2025 lainnya 30 menit dari sekarang, sehingga jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Metro TV. Dipersembahkan oleh Pemirsa, Indonesia Horse Racing Merdeka Cup 2025 kali ini tak hanya menyajikan pertandingan kuda-kuda pacu terbaik, namun juga pemandangan yang menyegarkan mata karena berlokasi di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Arena pacuan kuda yang merupakan satu dari 2 arena pacuan kuda tepi pantai di seluruh dunia. Langsung saja kita sapa rekan kami Gadis Bianca di lokasi. Selamat sore Gadis. Semakin sore pertandingan semakin seru pastinya. Bisa diceritakan euforia keseruan pertandingan di sana saat ini?
Semakin sore semakin seru, betul sekali Glory, dan memang sudah banyak pertandingan yang usai gitu ya, sudah ada 16 race sebetulnya, dan saya akan ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana highlight dan keseruan dari race ke-12 nih, kelas terbuka jarak 1.300 meter. Kita lihat cuplikannya. Saudara, kembali lagi berkibar saudara-saudara, bendera warna hijau kita nantikan merupakan tanda kuda akan segera dilarikan. Kita nantikan Bapak Karsono melepaskan. Let's go! Mulai leading untuk pertama saat ini adalah kuda Blaise Kobar, dibayang-bayangi oleh Alward dan juga Queen Zetna pada posisi yang ketiga. Kita nantikan saudara-saudara antara Blaise Kobar, Alward, Queen Zetna dan juga Lea Cynthia pada posisi yang keempat. Sementara posisi yang kelima ada kuda War Kudeta, War Kudeta, dan posisi yang keenam ada kuda Romeo Berjaya. Kita nantikan saudara-saudara, Romeo Berjaya masih pada posisi yang keenam. Jarak yang posisi yang pertama saat ini masih ada Blaise Kobar dan dibayang-bayangi oleh Queen Zetna dan juga Alward pada posisi yang ketiga. Kita nantikan saudara-saudara di jarak 400 meter yang datang memimpin cukup kuat saat ini Blaise Kobar. Blaise Kobar datang saat ini dari dalam adalah War Kudeta. War Kudeta saat ini akan dicoba dari arah luar saudara-saudara. Setengah panjang kuda ke depan memimpin saat ini adalah War Kudeta. War Kudeta saudara-saudara di jarak 200 meter yang akan datang. 200 meter yang akan datang War Kudeta dengan Anis Wood saat ini. Begitu cantiknya saat ini War Kudeta. War Kudeta. Tepuk tangan saudara-saudara. War Kudeta, Blaise Kobar dan Lea Cynthia pada posisi yang ketiga. Nah itu dia pemirsa keseruan dari kelas terbuka sprint jarak 1.300 meter dengan kuda War Kudeta yang keluar sebagai juara pertama, disusul Blaise Kobar di juara kedua, dan di posisi ketiga ada kuda Lea Cynthia. Langsung saja pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan VP Operations and Marketing Sarga.co, Mas Kevin Jonathan. Mas Kevin, halo Mbak. Sudah selesai 16 race hari ini di Merdeka Cup 2025. Gimana Mas reviewnya seharian ini? Seru banget seharian karena ini juga tempat yang baru kan, kita baru buka tempat yang sangat eksotis ini gitu kan. Ternyata keseruannya sangat disambut antusias yang sangat tinggi dari masyarakat. Jadi seru banget, dan sampai sore Mbak itu masih penuh juga daerah sana, sampai semua orang menonton dan buka tikar semua pada nonton di pinggir trek. Seru sekali ya memang. Seru banget. Nah kalau kita lihat nih dari sepanjang hari ini ada komentar-komentar apa sih dari teman-teman stable, teman-teman joki untuk Merdeka Cup? Nah, yang menarik adalah teman-teman joki. Jadi teman-teman joki ini kemarin tadi saya ketemu sama mereka, terus saya tanya gimana nih di Pangandaran. Hampir banyak dari mereka semua tuh bilang kayak, oh seru Mas, udah lama di sini, kangen juga race di sini. Karena dari segi treknya kan juga beda ya Mbak. Kalau dari sini kan treknya juga 1.200 treknya, dan standar pon juga. Jadi dulu sini pada dibikin juga pon, dan joki-joki ternyata udah lama nggak trek di sini, nggak race di sini. Jadi mereka kangen. Terus untuk yang stable, banyak stable baru yang sebelumnya belum pernah ikut. Nah itu cukup banyak stable baru yang akhirnya terentertain acaranya Sarga. Akhirnya mereka datang, dan lucunya tadi ada stable satu, dia stable baru. Dia tiba-tiba pulang mau foto di atas karena dia bawa 6 trofi. Dia 6 juara. Jadi dia 6 juara semua. Keren ya, langsung berprestasi ya, berarti stable baru. Oke, nextnya di ini Indonesia Horse Racing berikutnya di mana Mas? Oke, kalau misalnya nextnya kita akan coba di luar Pulau Jawa. Kita akan coba di luar Pulau Jawa, kita akan coba di Payakumbuh. Itu di tanggal 28. Bulan depan kita ke Payakumbuh ya. Siap, bulan depan ketemu di Payakumbuh. Thank you Mas Terima Kevin. kasih banyak. Sukses terus Indonesia Horse Racing. Mudah-mudahan semakin menggeliat dan memeriahkan lomba balap pacuan kuda, dan masyarakat semakin mengenal, semakin cinta sama lomba balap pacuan kuda. Demikian Glory, untuk sementara kembali ke Anda di studio. Gadis Bianca melaporkan langsung dari lokasi. Terima kasih atas laporan Anda. Dan pemirsa, demikianlah laporan langsung Indonesia's Horse Racing Merdeka Cup 2025 kali ini. Sampai jumpa di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Saya Glory Nata mewakili kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, sampai jumpa. Metro TV.
dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.